Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar teman-teman? Nah, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman. Dan untuk kesempatan ini di hadapan saya ada mesin las Edon ya. Edon ini tipe LV120 warna biru, 120 ampere. Ini masih baru, belum saya buka. Maksud tujuan saya dalam video ini teman-teman, ini pesanan teman yang dia ingin mesin ini dibuat menjadi 160 ampere, yang tadinya 120 ampere dinaikkan menjadi 160 ampere. Nanti saat perakitan atau pemasangan komponen akan saya jelaskan lebih detail ya. Tapi sebelum kita menaikkan mesin las 120 menjadi 160, di depan ini ada komponen tambahan yang harus kita siapkan. Pertama, ini ada 2 IGBT ya, 2 IGBT. Kemudian elko. Nah, ini elko nya kapasitasnya 560 mikrofarad, 400 volt. Kemudian ini ada kapasitor 400 volt 475 ya, 4,7 mikrofarad, 2 buah, dan 1 buah dioda 60 ampere, 300 volt ya. Oke. Dan terakhir ini dioda bridge yang kapasitasnya itu 35 ampere, maksimalnya 1000 volt. Ini kita gunakan untuk pengganti komponen di dalam teman-teman. Khusus ini aja ya pengganti, karena bawaan asli itu kapasitas ampernya kecil. Jadi kalau kita menaikkan di API 160, saya sarankan dioda bridge-nya paling kecil 35 ampere. Kalau bisa 50 ampere bagus ya. Oke, kita mulai pekerjaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjut. Mesin sudah saya buka. Komponen yang akan kita ganti itu ini dioda bridge nya, bawaannya 25 ampere, dan ini kita ganti dengan 35 ampere. Kemudian elko ini slotnya ada 1, kita tinggal pasang ya, nilainya sama teman-teman. Nah,
elko, nanti ini kita pasang di sini ya. Kemudian kapasitor merah tadi itu kita pasang di bagian sini ya, di bagian dalam. Ini tempatnya ada, lubangnya ada, tinggal pasang aja ya teman-teman. Karena bawaannya cuma 2, kita tambah 2 lagi jadi 4 ya. Kemudian IGBT 2, 1 kita pasang di sini, satu lagi kita pasang di sini juga ada slotnya. Dan dioda juga di sini. Diodanya terpasang 2, 1, 2. Yang satu tadi kita pasang di tengah saja nanti. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan pekerjaan, saya jelaskan dulu. Ini adalah mesin las inverter berpenguat IGBT, di mana drivernya bagian sini itu menggunakan teknologi model rangkaian dioda. Jadi metode yang saya berikan khusus dalam video ini hanya bisa diterapkan untuk mesin las yang memiliki rangkaian driver model dioda saja teman-teman ya. Karena kita tahu mesin las inverter berteknologi IGBT itu memiliki 3 jenis ya kalau versi saya. Satu jenis dioda, rangkaian drivernya model dioda, rangkaian driver model transistor, rangkaian driver model LED. Nah, untuk metode ini dalam video ini sekali lagi hanya bisa kita gunakan pada metode yang model rangkaian driver gate-nya model dioda saja. Sedangkan 2 lagi tidak bisa menggunakan seperti yang saya jelaskan pada video ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, langkah yang sudah kita kerjakan, saya sudah pasang dioda outputnya ya. Yang saya pasang ini ukurannya 60 ampere 300 volt, sedangkan yang bawaan ini 50 ampere 200 volt ya. Nah, ini kapasitornya sudah saya pasang 4, kodenya 400 volt 475 atau 4,7 mikrofarad. Kalau bawaan aslinya kapasitornya ini 475 250 volt. Karena voltnya tidak sama, jadi saya ratakan saja. Tapi kalau kawan-kawan ingin memasang 4 dengan nilai volt yang 250 volt, itu nggak masalah ya teman-teman. Tapi karena stok saya ada 470, karena stok saya ada 400 volt, jadi semuanya saya ganti 400 volt. Oke, elko-nya sudah saya tambah jadi 2. Kapasitasnya yang asli ini sama ya. Jadi kita paralelkan 2. Ini sudah saya copot. Nah, yang saya maksudkan jenis rangkaian driver gate yang model dioda itu ya seperti ini teman-teman. Nah, ini model ini karena mesin ini menerapkan teknologi seperti ini ya, jadi gampang untuk menaikkan ampere dari 120 ke 160 ya, khusus untuk model ini saja. Nah, ini umum teman-teman, banyak mesin las lain menggunakan teknologi seperti ini. Oke, setelah ini kita copot, nanti akan kita pasang IGBT 4 buah. Kebetulan yang punya mesin ini yang memesan dia sudah kasih saya bekas ya. Tapi ini masih bagus, 4 buah IGBT bekas tapi masih bagus. Nah, ini yang kita pasangkan nanti ke sini teman-teman ya. Oke, sebelum kita pasang IGBT kita harus pastikan 4 titik ini ya, kedudukan IGBT harus memiliki nilai yang sama.
Jadi kita cukup ukur skala 1 ohm ya. Kita ukur pinggir sama pinggir saja. Ya, 33, 32. Oke, sama. Oke, berarti 4 titiknya sudah sama teman-teman. Jadi baru kita bisa pasang IGBT. Oke teman-teman, saya sudah pasang dioda bridge yang baru ya, 35 ampere. IGBT sudah saya pasang 2 di sini dan 2 di sini. Kita akan coba langsung tes las tanpa kita setting. Jadi setelah kita pasang semua komponen, langsung kita pasang ke cover dan kita tes las tanpa ada yang perlu disetting ya. Nanti kita lihat hasil apinya. Di video awal saya mengetes mesin ini dengan kapasitas maksimalnya 120 dengan kawat las 3,2 mili. Itu apinya kecil ya. Nanti dengan posisi yang sama maksimal, yang jelas itu tidak 120 lagi, yang pastinya sudah 160, dan kita akan lihat kualitas apinya tanpa perlu ada yang kita setting ulang di mesin ini. Oke. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah kita tes las dan apinya bagus. Dan memang saya tidak ukur pakai tang ampere ya, karena di video-video sebelumnya juga kita sudah ukur kemampuan mesin las ini, Edon LV120 yang standar seperti apa. Dan saat pengetesan menggunakan kawat 3,2 maksimal ya, dan itu apinya bagus. Sebelum kita naikkan tadi menjadi 160, sebelumnya di 120 itu las paling mentok untuk kawat 3,2, tidak bagus hasilnya, nggak masak ya. Oke, setelah semua komponen kita pasang dan tes las, masalah duty cycle ya, masalah duty cycle itu ada di sini di covernya. 100% di 93 ampere, 60% di 120 ampere.
100% di 93 ampere ini teman-teman. Mungkin posisinya kurang lebih di sini ya, karena ini 20, ini 120. Biasanya saya di sini acuannya di API 100, di API 90 itu di sini titiknya ya. Jadi setelah mesin ini kita upgrade dan menjadi 100 add-on LV 160, untuk API 100 biasanya kalau API 160 itu 100% nya di posisi 125 atau 120 ampere teman-teman ya. Jadi statusnya kalau potensio ini posisinya di sini itu sama mengeluarkan arus output 120 ampere. Sedangkan kalau kita maksimal paling bawah itu 160 ya, setelah kita upgrade mesin ini. Oke, itu info pertama. Info kedua, setelah kita upgrade, di sini ada trim pot ya. Fungsi trim pot ini untuk mengatur ring kerja ampere ya, batasnya. Jadi setelah kita pasang, kita upgrade mesin ini, pemasangan komponen, penambahan komponen, teman-teman merasa masih kurang naik, itu bisa setel aja di sini ya. Nah, karena kita tadi tidak mengukur dengan tang ampere, karena kalau saya tunjukkan nilai beban menggunakan tang ampere, durasinya akan panjang. Saya nggak mau menghabiskan waktu teman-teman untuk menonton video yang kalau bisa kita ringkas ya, kita ringkas saja teman-teman, nggak perlu berlama-lama. Kita usahakan memberi langsung to the point-nya saja ya. Sekali lagi, setelah kita upgrade mesin ini tapi teman-teman merasa API outputnya masih kurang, kita bisa setel di sini teman-teman, di trim pot ini ya. Tinggal diputar, tapi saya pernah menjelaskan diputar itu sambil dihitung. Misalnya kita putar ke kanan 1, 2, 3, tes las seperti apa apinya. Kalau kurang besar, putar lagi ke kanan 1, 2, 3, tes las seperti apa apinya. Kalau sudah dirasa cukup ya sudah ya. Sekali lagi, jika kita menyetel di trim pot ini, kita membutuhkan kebijaksanaan dalam menyetel ya, karena ingat mesin ini ada batasnya. Jadi kalau kita angkat terlalu tinggi bisa merusak mesinnya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Saya yakin dalam video ini ada masih banyak kekurangan, dan mungkin saya saat menyampaikan ada kesalahan bicara. Saya mohon maaf ya. Dan jika kawan-kawan ingin membahas, silahkan tulis di kolom komentar, kita akan bahas di sana. Dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.